Strukturalisme. Ini menarik nih. Strukturalisme dalam sosiologi, antropologi, arkeologi, sejarah, filsafat, linguistik. Ya, menarik nih saudara. Sosiologi, antropologi, arkeologi, sejarah, filsafat, linguistik. Nah, strukturalisme ini merupakan teori umum tentang budaya dan metodologi bahwa unsur budaya manusia, unsur budaya manusia itu mesti selalu berhubungan dengan sistem yang lebih luas. Jadi tidak bisa hanya satu peta lantas diambil global, tapi harus ada hubungan-hubungannya. Ya, harus dipahami melalui hubungannya dengan sistem yang luas. Tidak bisa terpisah. Iya, strukturalisme itu mengungkap struktur yang mendasari semua hal yang dilakukan manusia. Ya, kembali ke filsafat eksistensialisme itu kan. Ada pikiran, ada perasaan, rasakan, lakukan, semuanya itu. Mendasari semua hal yang manusia lakukan, pikirkan, rasakan, dan merasa. Rasakan dan merasa ternyata dua hal yang berbeda. So, strukturalism in sociology, anthropology, archaeology, history, philosophy, and linguistics is a general theory of culture and methodology that suggests that elements of human culture should be understood through their relationship to larger systems, not only one box, but relationships to larger systems. It seeks to uncover the underlying structures of everything that humans do, think, feel, and sense. Jadi ada beda saudara ya antara feel dan sense. Yang rasakan dan merasa. As philosopher, Simon Blackburn summarizes is strukturalism is the belief that the phenomena of human life are incomprehensible except through their interrelation. Jadi ini dirangkum oleh filsuf Simon Blackburn. Strukturalisme itu keyakinan fenomena kehidupan manusia yang tak dimengerti itu. Ya, hanya dapat dimengerti melalui keterkaitan hubungan mereka. Jadi fenomena sesuatu yang tampak di indera mata tentang manusia itu sebetulnya banyak yang tidak kita mengerti, saudara. Dan kita hanya mengerti melalui hubungan-hubungan yang terkait atau keterkaitan antar semua fenomena tentang manusia itu. Hubungan ini merupakan struktur dan belakang variasi lokal dalam pengenderaan atau fenomena yang muncul di permukaan. Itu ada hukum konstan dari budaya abstrak. Nah, jadi hubungan-hubungan atau relasi antar bagian dari yang tampak di indera tentang manusia yang tidak dapat dimengerti itu sudah merupakan suatu bentuk atau struktur dan belakang
variasi lokal dalam fenomena yang muncul di permukaan. Jadi di belakang variasi lokal yang muncul di fenomena yang tampak di indera mata, kelihatannya tampak di belakangnya itu ada hukum yang membuatnya tetap atau konstan. Jadi budaya yang abstrak, membingungkan, budaya di Jawa Timur, budaya di Jawa Barat, budaya di Kalimantan, budaya di Amerika, yang berbeda-beda itu secara permukaan tampak mata itu berbeda-beda dan membingungkan orang, tetap dibalik itu semua ada hukum tetap yang membuatnya dapat dimengerti dengan mudah. Jadi memudahkan orang memahami tentang keterkaitan mereka, tentang bentuk yang tetap dari budaya-budaya itu. Yang abstrak menjadi mudah dimengerti. Jadi, as philosopher Sigmund Blackburn summarized, the structuralism is the belief that the phenomena of human life are incomprehensible except through their interrelations. This interrelation constitutes structure, and that behind the local variations in phenomena that appear on the surface are the constant laws of abstract culture. Jadi tidak usah bingung terhadap perbedaan-perbedaan Jawa Timur, Bali, Papua, lantas Hawaii dan lain sebagainya. Kelihatannya berbeda, tapi di balik itu semua ada hukum tetap yang membuatnya mempunyai suatu pengertian yang sama, dapat dimengerti. Oke. Structuralism in Europe developed in the early 1000s. In the structural linguistic of Ferdinand de Saussure and later the Prague, Moscow School, and Copenhagen Linguistic. Jadi saudara, strukturalisme di Eropa itu dikembangkan awal tahun 1900-an di bidang linguistik struktural dari Ferdinand de Saussure. Nah, berikutnya di Praha, Cekoslowakia ya. Lantas sekolah Moskow di Rusia ya. Dan Copenhagen itu di Denmark ya. Linguistik. Jadi awalnya di Praha menyebar ke yang lain. Dan pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, ketika linguistik struktural menghadapi tantangan serius dari orang seperti Noam Chomsky, nah, lantas memudar pentingnya sarjana humaniora, sarjana ilmu humaniora meminjam konsep Saussure itu untuk digunakan dalam bidang studi masing-masing. Ketika diserang oleh Noam Chomsky dan kawan-kawan yang mempunyai pendapat yang sama dengan mereka, linguistik struktural oleh Saussure itu ya memudar. Namun sarjana humaniora, ilmu humaniora pinjam konsep Saussure itu di masing-masing bidang. Nah, when structural linguistics face serious challenge from the likes of Noam Chomsky and thus went in importance, an array of scholars in the humanities borrow Saussure's concept for use in their respective fields of study. Kemudian French anthropologist Claude Lévi-Strauss is said
to be the first scholar to spark widespread interest in strukturalism. Nah, saudara. Nah, kemudian sesudah peristiwa tantangan pada strukturalisme yang diselamatkan oleh Saussure tadi, antropolog Perancis Claude Lévi-Strauss itu menjadi ilmuwan pertama yang memicu minat yang luas dalam strukturalisme. Nah, itu dulu.